Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul pemanfaatan sensor dan aktuator dalam pengembangan sistem berbasis Internet of Things atau IoT. Di sini yang saya sendiri sebagai moderator, Rizkatul Fadila Daulay dengan NIM 2023-31060. Dan rekan saya Dewi Sahrina Yuliani dengan NIM 2023-31322. Dan saya Ahmad Izul Kamal dengan NIM 2023-31217. Dan saya Fatir Muhammad Yuskar dengan NIM 2023-31230. Saya Muhammad Sadi Ishak dengan NIM 2023-31185. Baiklah, di sini saya akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama yaitu latar belakang. Perkembangan teknologi Internet of Things telah membuka jalan menuju sistem otomasi dan monitoring yang semakin canggih dan efisien di berbagai sektor kehidupan, seperti pertanian, kesehatan, industri, transportasi, dan smart home. Pada dasarnya, sistem IoT terdiri dari perangkat-perangkat yang saling terhubung dan mampu berkomunikasi secara real-time melalui jaringan internet. Dua komponen kunci yang memainkan peran penting dalam sistem IoT adalah sensor dan aktuator. Selanjutnya, rumusan masalah. Makalah ini membahas peran sensor dan aktuator dalam sistem IoT, mulai dari pengertian dan fungsinya, jenis-jenis yang umum digunakan, hingga karakteristik, kelebihan, dan kekurangan dari masing-masing komponen. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana sensor dan aktuator bekerja sama dalam membangun sistem IoT yang efektif dan tepat guna. Baik, selanjutnya itu ada tujuan dari makalah ini adalah untuk menjelaskan fungsi dan peran sensor serta aktuator dalam sistem IoT, mengidentifikasi jenis-jenis yang sering digunakan dalam berbagai aplikasi, serta membandingkan karakteristik teknis masing-masing komponen untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam penerapan nyata. Lanjut. Manfaat. Makalah ini diharapkan dapat menambah pemahaman tentang komponen-komponen penting dalam sistem IoT, khususnya sensor dan aktuator. Selain itu, dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, peneliti, maupun praktisi teknologi yang tertarik pada pengembangan sistem berbasis data. Dengan demikian, penelitian ini juga mendorong lahirnya inovasi dalam merancang sistem otomatis yang lebih efisien dan adaptif. Baiklah, di sini terdapat tinjauan pustaka, yang mana tinjauan pustaka ini kita ambil dari berbagai sumber. Yang pertama itu terkait dari Internet of Things, yakni Internet of Things merupakan paradigma teknologi yang mengacu pada jaringan luas perangkat fisik yang dilengkapi dengan sensor, perangkat lunak, dan konektivitas jaringan. Memungkinkan mereka untuk mengumpulkan, bertukar, dan menganalisis data melalui internet tanpa intervensi manusia secara langsung. Selanjutnya terdapat sensor, yang mana sensor ini adalah perangkat elektronik yang dirancang untuk mendeteksi dan mengukur perubahan dalam lingkungan fisik atau kimia, seperti suhu, kelembaban, tekanan, cahaya, dan gerakan. Perangkat ini mengubah perubahan tersebut menjadi sinyal listrik yang dapat dianalisis dan diproses oleh sistem elektronik, memungkinkan respon otomatis atau pengambilan keputusan berbasis data. Yang terakhir, tinjauan pustaka kami yakni aktuator. Aktuator di sini yakni komponen penting dalam sistem elektronik dan mekatronik yang berfungsi untuk mengubah sinyal listrik menjadi aksi fisik seperti gerakan suara atau perubahan posisi. Perangkat ini memungkinkan sistem untuk berinteraksi dengan lingkungan fisik berdasarkan perintah yang diterima dari pengendali atau sistem kontrol. Oke, selanjutnya. Nah, di sini terdapat salah satu contoh dari
sensor yakni DHT11, yang mana DHT11 ini adalah sensor suhu dan kelembapan udara. Biasanya sering digunakan ketika mengukur kelembapan dari suhu dan udara di lingkungan. DHT11 bisa kita lihat pada gambar di samping, yakni sensor digital yang digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan di udara sekitar. Sensor ini sering digunakan dalam proyek-proyek berbasis mikrokontroler karena secara menggunakannya yang sederhana dan harga yang ekonomis. DHT11 bekerja dengan memberikan data suhu dan kelembapan secara digital, sehingga tidak perlu konversi analog dan digital. Meski demikian, akurasinya tidak terlalu tinggi jika dibandingkan dengan sensor kelas industri, tetapi cukup untuk aplikasi rumah pintar, pertanian otomatis, dan sistem monitoring cuaca sederhana. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari saya. Next ada INA 219 yaitu sensor arus dan tegangan DC. INA 219 adalah sensor elektronik presisi tingkat yang mampu mengukur arus, tegangan, dan daya dari perangkat listrik berbasis DC. Sensor ini menggunakan komunikasi 12C sehingga memungkinkan pembacaan data oleh mikrokontroler secara efisien. INA 219 sangat penting dalam sistem monitoring konsumsi daya seperti pada panel surya, baterai, dan sistem pengisian ulang kendaraan listrik. Next ada relay 5V. Relay 5V adalah komponen elektromekanis yang berfungsi sebagai saklar otomatis. Ia memungkinkan mikrokontroler yang bekerja dengan tegangan rendah untuk mengendalikan perangkat listrik yang bertegangan tinggi seperti pompa, kipas, atau lampu. Relay digunakan secara luas dalam sistem rumah pintar dan otomasi industri. Adapun perbedaannya, yang pertama itu DHT11 sensor suhu dan kelembaban udara. Sensor suhu dan kelembaban udara sederhana dengan termuka digital. Kelebihannya itu murah, mudah digunakan. Kekurangannya akurasinya rendah, lambat. Aplikasi umumnya monitoring cuaca. 2. INA 219 sensor arus dan tegangan DC. Sensor canggih untuk memantau konsumsi daya listrik. Kelebihannya itu akurat, hemat tempat. Kekurangannya butuh pemahaman teknis, aplikasi umum monitoring daya. 3. Pompa air DC12V, komponen saklar listrik yang memungkinkan kontrol beban besar dengan sinyal kecil. Kelebihan kontrol perangkat AC, kekurangannya itu mengukur mekanis terbatas, aplikasi umum memontasi rumah. Yang 4 adalah link table perbandingan. Bisa kita lihat linknya di situ, bisa kita klik sendiri. Sebagai penutup dan kesimpulan dan saran, saya kasih kesimpulan, sensor berfungsi sebagai alat yang memungkinkan sistem untuk secara aktif mengamati dan merekam kondisi lingkungan sekitar dengan mengumpulkan berbagai jenis data seperti suhu, kelembaban, kualitas udara, dan gerakan, dan parameter fisik atau kimia lainnya. Data-data ini menjadi dasar utama bagi sistem untuk mengambil putusan yang relevan. Di sisi lain, aktuator bertindak sebagai penggerak atau pelaksanaan aksi fisik dari sistem berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh melalui aktuator sistem IoT dapat merespon secara otomatis terhadap perubahan kondisi dengan melakukan tindakan nyata, seperti menghidupkan pompa, membunyikan alarm, atau menggerakkan sepeda motor. Sebagai saran, untuk memperoleh hasil implementatif Internet of IoT yang optimal sesuai dengan kebutuhan spesifik di berbagai bidang, dibutuhkan penelitian lanjutan yang lebih mendalam serta menguji secara langsung di lapangan. Hal ini sangat penting dilakukan guna mengevaluasi secara komprehensif kinerja, kendala, serta efisiensi dari berbagai kombinasi sensor aktuator yang tersedia. Mungkin cukup sekian presentasi yang sempat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.